nih orang masih aja ya mulutnya ya Allah pedes banget sama saudara sendiri. Ngomongin orang, gak tahu apalagi puasa. Emang seneng ya kalau kehilangan pahala ya? Kesel banget aku. Astagfirullahaladzim. Tat. Mbak Iya Mila, ini teman saya Tat. kenapa Mbak Mila? Temen saya masih aja ngomongin orang. Saya juga jadi diomongin. Kan emang kebiasaan nih kayak gini-gini nih. Kan kita lagi puasa. Iya paham tapi kan. Kenapa harus marah-marah begitu loh? Tapi dia duluan kan Tat yang mulai. Kan saya masa harus diam aja sih Tat? Hati-hati loh dengan marah ketika puasa. Bisa jadi pahala puasa kita hilang. Gimana? gara-gara Saya kita harus diam marah. aja nih Tat. Ya ampun. Ustadz. Ya ampun nih sampai kita belum sapa pemirsa loh. Sapa dulu deh pemirsa biar kita bahas. Iya, ini cocok nih tema kita hari ini dengan problem yang saya hadapi nih Ustadz Boleh, ya. Nanti kita boleh. bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Semoga Anda senantiasa sehat ya, lancar puasanya ya. Sampai dengan nanti berbuka. Seperti biasa ini kita masih hadir dengan suasana yang nyaman karena kita hadir dari rumahnya Ustadz Hilman. Terima kasih Ustadz sudah menyapa kami, terima kasih sudah menyambut kami, Masya Allah. Tapi kembali lagi ya, nih pada problem ini. Harus gimana dong kita menghadapi orang yang ngomongin kita, kondisinya lagi puasa, bawaannya pengen marah. Tapi ya karena puasa ya, nggak mau kehilangan pahala, jadi kita diemin aja nih Tat. Gimana dong? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, sikap teman saya yang kurang baik Ya, ini tidak emosi, mencerminkan Ustadz. kualitas Ramadan yang terbaik. Asyamu junnatun, puasa itu perisai, Ya. benteng. Harusnya. Maka ketika engkau berpuasa, sesungguhnya engkau sedang menahan diri, menjaga diri dari setiap apapun yang akan merusak ibadah puasamu. Ya. Termasuk amarahmu. Ketika ada orang yang menghinamu, ketika ada orang yang membicarakanmu di belakang, jangan membalasnya. Katakan kepadanya, ana so'im. Saya sedang berpuasa. Oke. Maka Mbak Mila, jangan memadamkan api dengan api. Oke. Yang terjadi bukan padam. Tapi apa? Makin Tapi malah kebakaran. Betul? Iya. Iya, ini aja rasanya tuh kayak udah Marah itu luar Marah, biasa. ah. Makanya Mbak Mila dalam keadaan puasa ada orang yang sedang ngomongin kita, justru kita disiapkan pahala oleh Allah. Ya Allah, Ketika kita bisa memaafkannya. Ketika kita bisa menghadirkan hati yang penuh kelembutan dengan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, menahan diri, menjaga diri dan memastikan hawa nafsu kita tidak tenggelam pada kesalahan. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap levelnya ini karena beliau ini memang kan baik ya. Kita Iya. itu teman baik. Kadang-kadang saya merasa kok bisa gitu, kok tega teman baik tapi ngomongin di belakang gitu. Saya tahu juga dari orang lain. Iya. Kan sedih Tat, rasanya tuh seperti ditusuk dari belakang. Iya, begini Mbak Mila. Kita kan tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Iya sih, betul Tat. Apakah mungkin semua orang menyenangkan kita? Tidak mungkin. Apakah semua orang senang sama kita? Tidak mungkin. Ayo jawab sekarang. Orang yang menghina dan orang yang dihina, siapa yang mendapatkan pahala? Yang dihina gak sih? Yang Tat? dihina. Iya. Orang yang dihina, orang yang menghina, siapa yang dapat dosa? Yang menghina. Orang yang menghina. Sekarang Mbak Mila lagi dapat transfer pahala dari orang yang ngomongin Mbak Mila. Sabar ya. Harus. Kalau Mbak Mila balas, hilang dong pahala itu. Betul? Iya, iya. Justru Allah menyiapkan orang yang dalam tanda kutip ada yang ngomongin kita, gibahin kita. Tenangkan hati kita, itu transfer pahala. Ditambah Mbak Mila lagi berpuasa. Ingat, Iya. di antara doa yang mustajab siapa? Da'watus sho'imu, doanya orang yang berpuasa, ditambah da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Jadi ini kesempatan Mbak Mila untuk doain orang itu. Ya Allah. Daripada Mbak Mila marah-marah nggak jelas, orang itu juga nggak tahu Mbak Mila marah-marah. Untung nggak dibanting HP-nya, belum lunas. Saya juga tahu. Udah tuh, Ih, sedih banget tapi Jadi jangan membalas Oke, jangan orang yang membalas. menyakiti kita dengan sakit hati yang sama. Ada istilah begini, wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamuhuha. Dan ikutkanlah kebaikan dari keburukan.
Kebaikan dari keburukan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu itu. Oke. Jadi kalau ada orang yang ngebalas bikin kita sakit hati, ya jangan dibalikin dong. Kalau kita balasin dia dengan sakit hati yang sama, terus bedanya kita sama dia apa? Makanya Ramadan mengajarkan kita untuk menahan amarah. Tapi kalau kita tabayun nih, misalnya saya ngajakin ketemuan, mohon maaf sahabatku yang tersayang, apakah benar yang saya dengar gitu, boleh nggak? Boleh, tapi itu next levelnya. Oke. Level awalnya Mbak Mila harus menahan. menata hati dulu. Oke. Kan gak mungkin Mbak Mila tabayun dalam keadaan marah-marah. Iya, bawahnya nanti pengen lempar meja. Yang tak namanya takutnya. bukan tabayun itu. Oke. Namanya debat kusir nanti. Astagfirullah. Lempar meja, lempar apapun. Maka ada Astagfirullah. nasihat dari Nabi ketika engkau sedang marah, agar engkau bisa memendam amarah. Ada 5 sikap yang bisa kamu 5 hadirkan. sikap. Yang pertama, jika engkau sedang marah, perbanyak baca ta'awudz. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang sedang marah, kemudian dia membaca ta'awudz, maka Allah akan lindungi dirinya untuk tidak menghadirkan kemarahan. Ayo sama-sama kita baca. Iya. A'udzubillahi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yang kedua, ambil air wudhu. Saya ambil dulu. Oh enggak, nanti. Itu mah Anda haus kelihatannya. Sekalian Karena ya. marah-marah. Oh, capek banget ya Allah, Ambil marah-marah. air wudhu. Kenapa, Aa? Marah itu dari setan. Iya. Setan itu tercipta dari api. Dan api hanya akan padam dengan apa? Air. Air. Maka berwudu, kemudian bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, baca Quran. Jadi panjang. sempurna tuh. Dari mulai ambil wudu, kemudian baca ta'awudz yang ada di situ. Iya. Yang ketiga, ubah posisi. Tadi Mbak Mila tuh, jalan kan? Iya, Tat. Berdiri Maaf ya, kan? Tat. Duduk. Oke. Masih marah nih? Enggak, kayak tadi Nah, sih tadi. kalau masih marah, berbaring. Aduh, enak nih tidurnya. Jangan-jangan Gak Anda keluar ngantuk. sendiri gitu. Jangan-jangan Mbak Mila ngantuk. Ya Allah, benar. Makanya kan pas lagi Ramadan nih, Iya. ada bahasa naumus shaimu ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Dengan catatan, kalau ketika bangun marah-marah, mendingan tidur. Oke. Jadi pilihan Mbak Mila Ya Allah, untuk tidur ketika marah-marah itu jadi ibadah daripada marah-marah. Tapi bukan berarti dari sahur sampai buka tidur terus. Itu bukan ibadah itu. Itu kayak dulu saya waktu SD deh. Ya, itu namanya bukan ibadah, itu namanya istirahat. Ya, Istirahat. namanya. Oke. Jadi Mbak Mila ubah posisi. Nah, ubah posisi. Iya, Tat. Oke. Coba berdiri dulu, berdiri. Oke. Berdiri, duduk. Astagfirullah. Tapi iya sih Praktek, agak ini tenang praktek. ya. Ini praktek. Ini Yang keempat. Oke. Sikapnya, tempatkan hatimu di hati orang yang bikin kesal sama kamu. Kalau Mbak Mila ngeselin orang, maunya dimaafin nggak? Ya maunya sih dimaafin gitu. Maka tempatkan hati Mbak Mila di hati orang yang bikin kesel Mbak Mila. Oke? Nah yang kelima, Mbak Mila ingat-ingat pahala dari Allah bagi orang yang pandai menahan marah. Ada 5 pahalanya. 1, orang yang pandai menahan marah disebut orang yang bertakwa. Duh, sedih jadinya. Iya. Jadi Mbak Mila nih ketika bisa nahan marah, sudah Allah tuliskan bahwa Mila dia rahmah, orang yang bertakwa. Masya Allah. 2, orang yang pandai menahan marah itu diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kan dosa Mbak Mila dikit apa banyak? Banyak banget. Itulah sadar diri kalau begitu. Apalagi sama suami kayaknya. kita minta ampun Ya sama Allah. Allah. Semoga dengan kita menahan marah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, orang yang pandai menahan marah dicintai oleh Allah. Mbak Mila sedang dicintai oleh Allah ketika Mbak Mila mampu menahan amarah. Yang keempat, orang yang pandai menahan marah disiapkan istana di surga. Bahkan disebutkan, barang siapa yang pandai menahan marah, padahal dia bisa marah, nanti di hari kiamat dia boleh memilih hadiah yang dia inginkan. Kalau laki-laki kami boleh memilih bidadari surga yang dia inginkan. Makanya orang yang paling kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang pandai menahan amarahnya. Nah yang kelima, orang yang pandai menahan marah ditenangkan hatinya. So, ada 2 sikap yang tidak boleh kita lakukan ketika marah. 1, jangan bicara ketika marah. Pasti yang keluar kata-kata yang
Iya, Tidak baik. sia-sia. Tadi semua. Babila kata-katanya Aduh, keluar, semua dikeluarin tadi tuh. Iya. Satu doang yang belum. Kalau nggak, HP yang belum dibanting aja tadi. jangan. Jadi marah-marah tuh. Iya, iya, iya. Makanya kalau lagi marah, Iya sih. jangan berkata apapun. Yang Lebih baik kedua, kalau sedang marah, jangan menyimpulkan sesuatu. Atau Jangan jangan mengambil mengambil keputusan. Oke. Karena hasilnya pasti tidak akan objektif. Ingat-ingat itu, semoga dengan marah kita padam, kita bisa mendapatkan kebaikan dari ibadah puasa Ramadan yang kita hadirkan. Jadi sebenarnya pilihannya tuh ada di saya ya, Tat. Iya, baru nanti nextnya tabayun, klarifikasi. Kalau Di awal kondisinya, kita dulu menata hati dulu. Jangan Oke. sampai kita masih ada kemarahan di hati yang belum kita lampiaskan. kadang-kadang tuh saya juga suka mengingat-ingat kebaikan teman saya ini, Ya. Tat, gitu. Nah, Sebenarnya itu tuh jadi kayak mungkin beliaunya khilaf kali iya. gitu. Itu juga bisa dilakukan nggak sih, Tat, Bisa, sebenarnya? bisa. Itu kadang, oh ya mungkin teman saya. Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Oke. Nanti kita bahas ya. Oh, nanti kita bahas ya. Oke, sambil berusaha untuk menenangkan diri ya, pembahasan soal amarah ini nanti masih akan kita lanjutkan ya, A, Ya. ya. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana ya. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan, masih dari kediaman Ustadz Hilman Fauzi. Ahilman, jadi oke, saya sudah agak tenang nih. Tapi saya tadi kepikiran memang, kira-kira kalau tadi saya marah kayak gitu, akan mengurangi pahala puasa saya ya, A, ya? Gimana dong, A? Jadi masih bisa ini nggak saya memperbaiki nggak kira-kira? Iya, selalu ada ruang untuk memperbaiki, pasti. Seseorang itu kan punya kesempatan buat khilaf ya, Iya. buat salah, dan nggak apa-apa selama kita mau memperbaiki diri. Makanya tadi kita membahas ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Iya. Ini penting banget agar kita mampu melatih diri kita untuk menahan amarah kita. Dua hal yang harus kita ingat: kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan: kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Mbak Mila ingat kebaikan dari teman Mbak Mila itu. Iya, tiba-tiba teringat gitu. Yang Masya diingat Allah. jangan keburukannya dia, yang diingat jangan sesuatu yang bikin Mbak Mila sakit dari teman itu gitu. Bagaimanapun dia pernah hadir dengan kita dan pernah memberikan senyum tawa bagi kita. Tapi kalau dia berubah sekarang, udah bukan dia yang dulu misalnya. Ya sudah, berarti Mbak Mila punya opsi kok untuk pergi meninggalkan. Ya. Tinggalkan yang menyakitimu, fokuslah dengan yang mencintaimu. Itulah nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu Iya, anhu. Masya Allah. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan melatih diri kita, menata hati kita untuk bisa menemukan kebaikan dari apapun yang sudah terjadi. Jangan mengotori nilai ibadah puasa kita dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gibah, marah-marah, fitnah. Itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Iya. Menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya tadi khawatir sebenarnya ketika saya nggak bisa terkontrol, karena mungkin kondisi lapar ya, A, ya. Jadi lagi puasa, seolah-olah tuh saya merasa memang kayaknya gampang banget Iya, terpicu iya. emosi kan. Gitu. Iya, iya. Jangan sampai kita tuh justru mengeluarkan atau menuliskan kata-kata yang nggak pantas gitu betul, loh. betul. Jadi Malah memperkeruh semua nanti. dijaga. Iya. Kalau orang sedang berpuasa Ramadan, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Dihadirkan hati yang penuh kebaikan karena dia sedang berpuasa. Makanya Mbak Mila kalau ada yang sesuatu bikin kita mau marah, ingat kita lagi apa? Puasa. Ada sesuatu yang kita nggak senang, kita pengen komentar, pengen meluapkan kata-kata yang tidak baik, ingat kita sedang puasa.
Mudah-mudahan jadi rem juga ya buat saya ya, yang kadang-kadang sumbu pendek ini supaya jadi paham gitu bahwa iya, puasa itu jadi rem. Sayang kalau kita harus marah-marah, Iya, iya. energinya juga capek sebenarnya, Iya, di iya, hati iya. juga nggak enak, kita Betul. kehilangan pahala Betul, puasa. betul. Rasanya Makanya jadi kalau ada rugi yang gitu. bertanya, kalau marah-marah itu batal nggak sih puasanya Heeh, gitu heeh. ya? Ya batal kalau sambil minum es teh ya, sambil makan gitu. Oh, sambil minum es cendol gitu ya. Waduh, ya juga sih. Mungkin lebih tepat kalimatnya tidak membatalkan, Tapi hanya menghilangkan pahala puasa. aduh. Merusak pahala puasa. Diibaratkan begini, seperti orang sedang membangun rumah-rumahan pakai pasir Ya. di lautan. Kemudian datang ombak besar. Habis nggak? Hancur, Hancur. hilang. Sama dengan begitu. Oke. Orang lapar, orang haus. Tapi ketika dia puasa, marah-marah, gibahin orang, ngomongin orang. Sama dia seperti membangun rumah-rumahan, tiba-tiba datang air. Habis pahalanya. Tuh jangan sampai ya kita tuh sia-sia, apalagi ini momennya tuh momen Ramadan gitu loh, rasa-rasanya jadi lebih ngerasa bersalah gitu kalau tadi tuh terlalu emosi menyikapi Iya. sesuatu yang sebenarnya juga belum tentu benar ya. Iya, Saya iya. itu sih yang apa benar sih? Betul. Memang tadi seperti yang diucapkan teman saya ini bisa jadi enggak Tidak, juga kan iya. Ayah? Iya, makanya pentingnya tabayun, klarifikasi, cek and recheck seperti apa kebenarannya. Terutama mungkin mohon maaf ya, yang perlu kita jaga juga ketika puasa itu jempol kita. Iya, betul. Saat kita bermain sosial media, saat kita posting di sosial media, jaga. Jangan sampai karena postingan kita merusak pahala puasa kita. Kan mohon maaf ya, suka ada yang komen-komen gak jelas di postingan orang. Suka posting-posting yang kurang bermanfaat, bikin madorot, bikin sakit hati. Termasuk hati-hati, jangan menyebarkan hoax ketika puasa Ramadan. Jangan dikit-dikit share. Iya. Pastikan kebenarannya, Ya. pastikan datanya, pastikan fakta fenomenanya benar atau tidak, agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam hati kita yang kemudian merusak pahala puasa kita. Sayang sekali ya. Tapi kan pada dasarnya Hilman, yang namanya emosi itu kan memang sudah fitrah ya. Kita Ya. memang manusia, memang Allah paketkan dalam diri kita adalah emosi. Gitu. Ya. Ada tidak memang emosi-emosi yang sebenarnya perlu juga untuk Ya. dikeluarkan gitu. Iya, setiap manusia itu kan punya nafsu ya. Iya. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi nafsu bisa kita aturkan. Ada 3 jenis nafsu. Ada nafsul mutmainnah. Setiap jenis nafsu yang mengarahkan pada kebaikan, itu namanya nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Hari ini pemirsa menyimak gapai kemuliaan, kan pakai nafsu. Iya. Tapi nafsunya apa? Nafsu Mutmainnah. mutmainnah. Pengen denger ngaji, pengen denger apa? Kebaikan. Tadi baca buku misalnya. Saya baca buku pakai nafsu. Nafsunya apa? Mutmainnah. Senang membaca gitu. Nah, Bamila ada yang kedua, nafsul ammarah. Iya. Nafsu yang diarahkan pada keburukan. Marah-marah kan pakai nafsu kan? Iya. Kesel. Kesel. Itu Bete. nafsul ammarah. Nafsu yang tidak boleh kita turutkan gitu. Nah, ada yang ketiga, nafsul lawamah. Lawamah. Nafsu yang naik turun. Tergantung situasi. Kalau kata anak Gen Z, tergantung moodnya. Mood. Kadang ada bad mood. Kadang ada seneng, kadang ada nggak seneng. Nah, ini perlu kita kelola. Jadi, nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi nafsu bisa kita aturkan. Kontrol. Kelola dengan segala kebaikan dalam diri kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, padahal kan kita lagi puasa, Ada istilah, bukankah setan itu dibelenggu ketika Ramadan? Tapi kenapa ya godaannya masih banyak Iya. terus? Masih susah pula kita menahannya Nah, gitu. Iya, setannya dibelenggu, benar. Tapi kebiasaan kita 11 bulan ke belakang, Iya sih. kan masih Masih tersimpan nempel. rapi dalam Iya. hidup kita. Hawa nafsu kita 11 bulan ke belakang masih jadi kebiasaan dalam diri kita. Maka nggak bisa mengubah diri kita seperti membolak-balikan tangan tek gitu. Seperti itu. Nggak bisa. Makanya pelan-pelan.
Tapi harus dipastikan kita punya target ingin seperti apa kehidupan kita itu. Agar kita bisa menemukan kemuliaan dan kebaikan Ramadan. Setannya iya dibelenggu, tapi Kitanya. hawa nafsumu, kebiasaan jelekmu, Gimana nih? 11 bulan ke belakang kan masih tersimpan rapi dalam dirimu. PR, no, berarti ini refleksi dari bisa jadi 11 bulan ke belakang juga dong Jadi ayah. kalau sekarang ada orang yang bilang, Waduh. padahal udah Ramadan, tapi kok masih marah-marah? Tuh cek, 11 bulan kemarin kamu gitu enggak? Wang. Ya, betul. Makanya orang yang sering latihan sebelum Ramadan, Biasanya sih akan terlihat ya. lebih condong dia akan bisa lebih sukses Ramadannya. Makanya kita kan disunahkan untuk melatih puasa. Ya kan? Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa sunnah lainnya. Di bulan Rajab dan Sya'ban sebelum Ramadan kita dilatih untuk banyak berpuasa sunnah. Biar pas Ramadan udah terbiasa. Bahkan para sahabat tuh Bamila, kalau udah masuk Rajab Sya'ban, beliau itu kalau target hatam Qur'annya 6 kali ketika Ramadan, maka Rajab Sya'ban setengahnya. 3 kali hatam Quran. Insya Allah, saya Karena gimana ya belum ini. kebiasaan kita ini harus bener-bener kita rapihin tuh. Biar nanti ujungnya pertandingan sesungguhnya ketika Ramadan. Iya. Nah jangan-jangan Mbak Mila itu, Jangan-jangan loh ya ini. jangan-jangan loh masih marah-marah, masih sering ngomel karena ya begitu kira-kira. Mungkin 11 bulan ke Memang belakang. ada aja orang yang menjadi ujian bagi kita, gitu. Mungkin loh. 11 bulan ke belakang juga kita belum melatih Kita diri belum, oke. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya terima kasih loh Ahilman ya sudah diingatkan. Tapi intinya bahwa itu tadi ya, berusaha untuk istighfar, ta'awudz, dan ya udah berprasangka baik aja ya kayaknya ya. Siapa tahu memang teman kita. Tapi kalau memang kenyataannya seperti itu, Iya. ruang sakit hati kan tetap ada, Ahilman. Sakit hati itu wajar. Yang tidak boleh berlebihan dalam rasa sakit yang kita rasakan. Jangan merasa gara-gara seseorang yang menyakitimu, menyimpulkan bahwa seseorang menyakitimu. Kan ada yang suka begitu ya. Aku mah hancur hidup itu. Kenapa? Semua orang, padahal cuma satu orang doang yang nyakitin dia. Seolah-olah udah kayak. Bamila, di sosmed cuma satu orang yang bikin kesel. Iya sih, tapi Yang lain kan masih ada yang fine-fine aja kan. Kenapa hanya gara-gara satu orang yang menyakitimu, membuat puasamu jadi berantakan gitu loh. aduh rugi saya mah. Iya. Mending gimana? Ya udah tutup komen aja, nggak usah baca. Kadang sakit hati itu terjadi karena hati kita mengizinkan untuk sakit. Bamila, jangan izinkan hatimu sakit gara-gara satu orang yang menyakitimu. Oke, jadi kita harus bentengin dong berarti ya. Bentengi dan kita harus Nggak boleh mulai belajar memfilter semua yang bikin kita sakit. Nah gimana caranya? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Sikap terbaik apa kalau kita pas lagi disakiti? Aduh, iya. Gimana itu? Iya, nanti Ya kita udah bahas. nanti kita bahas ya. Kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Kami masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Ahilman, ini kita masih dalam bahasan amarah ya, yang sisa-sisanya masih ada walaupun sudah, alhamdulillah sudah jauh berkurang. Pertanyaan tadi yang sempat kita mau bahas ya di segmen sebelumnya terkait bagaimana kalau misalnya kita ini disakiti oleh orang lain. Dan terutama misalnya memang orang ini orang terdekat dengan kita. Kan rasanya jauh lebih luar biasa ya. Bagaimana sikap yang harus dihadirkan dalam kondisi seperti itu? Iya, di dalam Islam kita diajarkan 3 sikap untuk menghadapi sesuatu yang menyakiti hati. Yang pertama, maafkan. Sulit, Sulit sekali ya. bilang maafkan. Iya, tapi percayalah, dari sulitnya engkau memaafkan, disitulah Allah menyiapkan pahala yang besar untuk diri kita. Sangat besar. Orang yang pandai memaafkan itu, Masya Allah, menjadi orang yang punya level sebagai orang yang dicintai Allah dan bahkan dia bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduhas samawati wal ard,
wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Perhatikan di situ. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, dan orang yang pandai menahan marah, dan orang yang pandai memaafkan orang lain. Jadi Mbak Mila begini urutannya. Tahan marah dulu, baru maafin orang. Karena nggak mungkin kita bisa maafin orang kalau kita nggak bisa nahan marah. Iya. Dan kalau kita sudah meluapkan amarah, fase untuk memaafinnya makin sulit. Iya. Karena jadi tambah berantem. Iya. Betul? Betul. Maka maafkan. Dalam surat Al-A'raf 199 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Dan jadilah engkau pemaaf. Dan perintahkanlah orang berbuat baik. Dan janganlah engkau menjadi orang yang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Orang yang saat dia disakiti, tapi dia sulit memaafkan. Karena ego dan nafsu yang dia mainkan. Bahkan itu termasuk orang yang bodoh ya. Ya Allah udah siapin pahala, tapi dia nggak gedit pahala itu. Dia malah hilangkan, dia lepaskan. Ujungnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari segala sakit yang dia rasakan. Makanya yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, doakan. Ketika engkau sakit hati, doa sama Allah. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Gitu. Ya Allah, lembutin hati saya ya Allah, biar nggak bisa marah ya Allah. Jadi maafin diri kita, doain diri kita, dan doain orang lain yang bikin sakit hati kita. Jadi sebelum kita doain orang lain, doain kita dulu biar kuat. Iya. Kita gak sekuat itu gitu kan. Makanya butuh doa dari Allah. Butuh doa yang kita panjatkan ke Allah. Allah bantu kita biar lembut hatinya. Nah terus doain orang yang nyakitin kita. Gimana doainnya Ustaz? Doain yang baik-baik. Jangan ya Allah, baik-baik. Semoga yang nyakitin saya begini. Jangan. Biarkan Allah yang membalas semuanya. Lisan kita mah berdoa yang baik-baik saja. Allah tahu nggak rasa sakit Mbak Mila? Tahu sih. Tahu. Allah lihat nggak sakit hati yang kita rasa? Tahu. Apakah mungkin semua perbuatan tidak ada balasnya? Enggak, pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan balasannya kebaikan, setiap keburukan balasannya keburukan. Ketika kau berbuat baik, kebaikan akan kembali kepadamu, dan setiap engkau berbuat buruk, keburukan pun akan balik kepadamu. Doakan. Oke. Yang ketiga, ikhlaskan. Ikhlaskan. Serahkan semua sama Allah. Biarkan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk perasaan kita. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Itulah cara kita mengobati hati saat luka hati menghampiri kita. Walaupun pada kenyataannya itu juga butuh proses ya. Artinya kan pergulatan untuk ego kita. Aduh, rasanya kok tapi sakit ya membiarkan hal seperti ini gitu ya. Tapi kok dia masih seperti itu ya. Ya itu berarti wajar ya. Wajar dan kita tuh punya gitu. hak kok untuk membela diri. Makanya dalam Islam membela hak itu ibadah. Setelah kita melakukan proses untuk menemukan kebaikan dari semua konflik yang kita rasakan. Udah dimaafin, udah kita doain, udah kita ikhlasin, tapi dia makin zolim, dia makin nyakitin kita, maka di situ berlaku bela hak kita. Dan membela hak itu ibadah, dan kita punya hak kok untuk membela diri kita. Hibdun nafs, jaga diri. Hibdul akal, jaga pikiran. Hibdun nasl, jaga keturunan. Hibdul mal, jaga harta. Silahkan menjaga diri. Mohon maaf kalau sudah keterlaluan,
kita punya lembaga, pihak yang berwenang, yang bisa menjadi jawaban dan jalan keluar sebagai fasilitator dari setiap masalah kita, silahkan. Itu tadi ya, kita berhak membela hak kita punya hak untuk itu, dan secara syariat itu dibenarkan. Tapi juga dengan cara yang toyib juga nggak sih, Ayah? Betul, dengan cara yang betul. baik. Nah, kenapa kita itu tidak dibenarkan membalas orang yang menyakiti kita? Karena kecenderungan kita tuh agak sulit untuk membalas hal yang sama. Biasanya kalau membalas lebih parah. Iya, punya kecenderungan gitu ya manusia Kan? itu ya. Pengennya merasakan yang jauh lebih sakit. Kan gitu. kalau mau imbang, dia nyakitin 5, kita juga nyakitin 5. Tapi nggak bisa dipastikan Tapi juga. biasanya Iya. setan bermain di situ, hawa nafsu menggoda kita di situ. Betul nggak? Iya. Orang nyakitin kita 5, boleh jadi kita balas dia 6. Iya. Sekarang siapa yang dosa jadinya? Kita malah. Kita yang lebih besar membalasnya. Udah ruginya 2 kali sebenarnya. Ruginya 2 kali. Oke, jadi maafkan, doakan, ikhlaskan. Ikhlas itu dalam artian tidak bisa melupakan tuh juga sebenarnya bisa bagian dari ikhlas juga kan? Iya, Gitu. makanya nanti ada 2 istilah, ada memaafkan, ada melupakan. Sama atau beda? Beda ya? Beda. Di mana bedanya, Ahilman? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Satu kali baginda Nabi pernah berangkat ke Taif. Belum sampai di Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang membuat Nabi sakit ketika itu. Nabi dilempari batu. Nabi dicaci maki. Pertanyaannya, apakah Nabi masih ingat kejadian itu? Tentu masih ya. Masih. Jangankan Nabi Muhammad SAW, kita yang sejak kecil dikisahkan oleh guru kita tentang cerita itu, masih ingat nggak? Ya. Masih ingat. Masih jelas. Pertanyaannya, apakah Nabi maafin? Maafin. Ketika Nabi kembali, Nabi bersender di sebuah tempat di bawah pohon rindang. Nabi nangis kan. Saking sakit yang dirasakan Nabi. Kata Nabi, ya Allah, apa masih kurang imanku? Apa masih kurang ilmuku? Sehingga penduduk Taif belum mau mengikuti dakwahku. Ya Allah, maafkan aku, mungkin aku yang kurang selama ini. Jadi hebatnya, Nabi nggak nyalain orang Taif. Malah refleksinya Tapi ke diri beliau sendiri, merefleksi diri. Apa mungkin iman saya yang kurang? Ilmu saya yang kurang? Seketika itu datang malaikat Jibril kan. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku menyaksikan rasa sakitmu. Aku tahu perasaanmu. Ya sudah, di depanmu ada gunung. Di belakangmu ada gunung. Silahkan kau berdoa sama Allah. Minta agar aku timpakan 2 gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Kalau saya, kalau Mbak Mila, wah kita mah ada di posisi itu, kira-kira apa jawabannya? Nggak mikir 2 kali ya. Langsung. Karena mungkin emosi kan. Langsung gaspol. Iya, hajar gitu. Habisin, mungkin. Tapi lagi-lagi, baginda Nabi punya hati yang bersih, suci, luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Jibril, kalau seandainya aku bisa berdoa, aku lebih memilih meminta kepada Allah, jadikanlah penduduk kota Taif nanti menjadi orang yang beriman kepadamu, beriman kepadaku. Nabi punya kesempatan membalas, tapi Nabi tidak membalas. Dan ujungnya, Nabi malah mendoakan yang baik. Dan hari ini, perhatikan, Taif jadi satu tempat di Saudi Arabia yang paling sejuk, yang paling teduh. Buah-buahan yang paling banyak manisnya di sana, suburnya minta ampun. Kenapa? Boleh jadi doanya Nabi Muhammad SAW. Mungkin belum dirasakan pada saat itu ya. Yes. Tapi segala kebaikan itu ternyata menelurkan juga banyak-banyak. Betul. Maka ada istilah memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Masya Allah. Ketika kita berani memaafkan, Allah siapkan banyak kebaikan. Ikhlas, lapang insya Allah. Mudah-mudahan bisa Amin. lapang juga hatinya. Ahilman, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan ya.
Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Ahilman masih pembahasan soal amarah, tapi biasa di segmen terakhir ini, seperti biasa Ahilman akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah, pertanyaan yang masuk kali ini datang dari Areta di Jakarta. Kita simak bersama-sama ya pertanyaannya. Silakan. Pak Ustadz mau nanya dong, sekarang kan udah banyak ya orang yang tadinya berhijab, tiba-tiba dia memutuskan untuk membuka hijabnya kembali. Padahal dia udah dewasa gitu. Kira-kira di Islam ada nggak ya hukumnya? Boleh dijawab, terima kasih Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya seputar buka tutup kerudung sih sebenarnya ya. Ini memang lebih ke hukumnya seperti apa, tapi mungkin banyak yang juga masih bingung, sebenarnya hukumnya seperti apa sih? Boleh nggak sih buka tutup? Karena mungkin dengan alasan kan masih masa mencari, masih belajar. Sebenarnya dalam Islam seperti apa? Tafadhol. Iya, kita bicara bahwa perempuan itu adalah perhiasan yang harus dijaga dengan segala kebaikan. Nabi SAW menyampaikan, ad-dunya ummataun, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Ya. Maka sebagai seorang perempuan di dalam Islam, kita diperintahkan untuk menjaga dan menutup aurat kita dengan segala kebaikannya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah engkau menutup auratmu sampai engkau menggeraikan dan menutup bagian dadamu, dan disitulah engkau bisa menemukan bahwa pentingnya menghijabi tubuhmu dari terbukanya auratmu. Aurat perempuan itu seluruhnya, kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Tapi mungkin ada sebagian di antara kita yang butuh proses. Ya, tidak bisa sekaligus seperti apa yang kita sampaikan. Tentu ilmunya berbeda, tentu latar belakangnya berbeda, tentu circle lingkungannya berbeda. Maka we listen, we don't judge. Kita dengar dan kita tidak menjudge. Jangan juga merasa bahwa dengan kesempurnaan yang dihadirkan dengan mudah menyalahkan orang lain, tidak boleh. Dan kita yang sudah tahu pelan-pelan untuk menghadirkan apa yang kita tahu gitu. Nah, makanya kalau ditanya seharusnya kita bisa istiqomah menjaga aurat kita, apalagi sudah di usia mukallaf ya. Sudah usia balik. Mukallaf itu usia yang kita sudah dibebankan catatan atas setiap amal kita. Maka dari situ kita harus benar-benar memastikan. Sudah nggak boleh lagi ada bahasa tapi kan ya sudah, Allahumma paksakan aja. Allahumma paksain, ya mungkin panas, mungkin nggak enak, tapi pelan-pelan. Maka circle harus tambah baik, ilmu harus tambah banyak, biar kita tahu keutamanya apa gitu. Ya, dan kita pada akhirnya bisa menyepakati bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju. Ada pertanyaan begini, gimana kalau ada orang yang mohon maaf misalnya auratnya terbuka tapi hatinya baik gitu ya? Banyak pertanyaan kan seperti itu. Pertanyaan begitu sering ada. Karena suka dibanding-bandingkan juga sih. Ya kan, mendingan saya nggak berhijab tapi hati saya kan baik daripada berhijab. Kadang gitu. Nah, ini pertanyaan yang klise sering ditanyakan. Saya akan jawab bahwa itu dua hal yang berbeda gitu. Satu adalah kewajibanmu menutup aurat. Satu part ini selesaikan dulu. Satu part kamu untuk membenahi hati kamu lebih baik gitu. Maka tidak boleh menjawab dengan jawaban yang seakan-akan seperti itu gitu. Mendingan nggak bisa. Kau mending sih sebenarnya. Nggak bisa mendingan. Tutup aurat itu kewajibanmu, menjaga hati dengan baik itu kewajibanmu. Berarti kalau kamu tidak menghadirkan keduanya, ada yang tidak kamu hadirkan sebagai bentuk kebaikan. Contoh gini,
dia tuh baik hatinya, cuman ngomongnya aja nyelekit. Kira-kira menurut Mbak Mila itu kalimatnya benar atau kurang tepat? Kurang tepat nggak sih, Iya kan? Jangan ragu gitu dong jawabannya. Ya kurang tepat Kan ya. suka denger ya, Iya. dia tuh hatinya baik. Sebenarnya loh, sebenarnya tuh baik loh. Tapi bicaranya aja emang begitu. Padahal kan sebenarnya apa yang kita ucapkan tuh refleksi hati ya. Iya. Udah Jadi kemarin menurut dibahas ya. mah rada nggak nyambung dengan ilmunya. Karena teko itu Iya, hanya betul. akan mengeluarkan Apa isinya? apa yang ada di dalam tekonya. Kalau yang dalam teko itu kopi, yang keluar kopi. Kalau dalam teko itu teh, yang keluar teh. Kalau yang dalam teko itu mohon maaf lumpur, yang keluar juga adalah lumpur. Jadi rasanya nggak mungkin orang bilang dia baik hatinya cuma ngomongnya aja begitu, enggak. Nah, sama kayak begitu tuh. Jadi jangan membandingkan antara orang yang nggak apa-apalah saya mah begini yang penting hatinya baik, enggak. Itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Oke. Ya. Menutup aurat adalah kewajibanmu. Menjaga hati, berbuat baik kepada orang adalah kewajibanmu. Alangkah baik kalau engkau menjadi orang yang auratmu tertutup terjaga, hatimu terjaga dengan penuh kebaikan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada pernyataan yang menyimpulkan begini, ya saya sih pengennya menghijabi hati dulu, baru saya kemudian berhijab. Nah itu tuh sebenarnya juga salah kaprah ya? Iya, mungkin kalimatnya bukan mending ya. Kalimatnya mulai. Oke. Saya mulai dari sini dulu. Kalau mulai berarti ada proses. Kalau proses berarti ada hasil akhir. Iya. Ada target yang Ada kita targetnya. mau capai. Ya. Jadi kalau sekarang baru mulai, aku mah baru mulai ini dulu boleh. Berarti dia tahu ya target. Tapi bikin target dong, sampai kapan? Oke, saya mah hari Jumat doang pakainya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Naik lagi, saya mah mulai tuh Kamis Jumat. Mulai aku mah pelan-pelan pakainya yang agak tipis-tipis dulu. Pelan-pelan. Tapi ada target, ada hasil. Saya lebih sepakat dengan proses daripada dengan kalimat mendang-mending tadi. Oke, jangan jadi kaum mendang-mending ya Dek ya gitu ya. Oke, Dan sip. kalau bisa jangan naik Up and turun down, gitu. ya. Kayak istilahnya buka tutup Tutup. tutup buka gitu ya. Jangan. Kalau itu bisa sebenarnya indikasi apa sih? Mungkin memang belum ada keyakinan yang kuat ya atau iya, apa ya? itu tanda lemahnya iman, Oke. tanda lemahnya ilmu, dan disitulah menjadi faktor yang akan membuat kita berat. Maka di antara orang yang bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman siapa? Mereka yang melakukan sesuatu itu karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah. Makanya sekarang kalau kita mau hijrah, harus dilihat karena siapa hijrahnya. Kalau hijrahnya karena Allah, insya Allah istiqomah. Ya. Tapi kalau hijrahnya karena tergantung oleh-oleh. Hijrah karena sakit hati, karena pria misalnya. Oke. Nanti begitu ini. Nah, ketika dia menemukan lagi, ombang-ambing lagi. Makanya Betul. titik terendah itu titik terindah. Wah, Setuju. titik terendah itu Setuju. adalah titik terindah. Itu setuju. Biasanya engkau menemukan titik terindah ketika engkau ada di titik terendah. Makanya Mbak Mila tadi lagi kesel, lagi marah, lagi sakit. Itu titik terendahmu untuk menemukan titik terindahmu dalam hidup. Oh, ya. Nah, bagi teman-teman adik-adik saya yang lagi galau sekarang, lagi gamang, buka tutup, temukan titik terendahmu agar engkau menemukan titik hijrahmu sampai engkau menemukan terindah dalam kehidupan. Wah, luar biasa ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh gini ya, ada orang yang misalnya secara look ini sudah menampilkan ya Oke. contoh muslim atau muslimah yang sudah baik gitu. Tapi kadang lisannya masih cukup tajam gitu, Yeah. mengkritik saudara muslim yang lain gitu. Si fulanah kan Yeah. jilbabnya belum ketutup banget gini. Nah, kayak gitu-gitu juga harus hati-hati ya. Iya, menurut AA sih jangan sibuk dengan Menjudge. kekurangan orang lain. Jangan suka melihat aib orang lain. Karena hakikatnya aib kita lebih banyak dibanding aib orang lain. Maka perintah dalam Islam jelas, kita nih harus muhasabah setiap waktu. Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Orang beriman, orang bertakwa tidak sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi dia sibuk dengan apa yang dia lakukan untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Biasanya
orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain tidak punya waktu melihat kekurangan dirinya sendiri. Ujungnya dia tidak mau muhasabah diri dan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan jadi bulan terbaik ya buat kita, melatih diri kita untuk memastikan mana yang terbaik untuk kita. Ayo, yang wajib kerjakan oleh kita. Yang sunnah tambah. Agar kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ramadan ini the month of change ya. Bulan untuk berubah. Bulan untuk berubah. Semua harus berubah jadi lebih baik. Ramadan ini bulan hijrah. Ramadan ini bulan kita memperbaiki diri kita, madrasah untuk jadi sekolah belajar kita, jadi kawah cari dibuka, menempa kita menjadi pribadi yang better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Itu tadi ya menjawab pertanyaan dari Adinda Arleta yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Amin. Dan kita semua yang memang Allah sudah berikan hidayah untuk menutup aurat bisa istiqomah. Amin, karena ya. kan sebenarnya saya ingat sekali, jangan sampai kita mudah menjudge orang lain. Karena belum tentu kita nggak akan pernah tahu akhir kehidupan kita seperti apa kan Ayah. Kalau kita dengan mudah kemudian menjudge saudara kita, bisa jadi justru saudara kita yang jauh lebih baik akhir hidupnya. Gitu. Jangan suka menilai orang lain dengan kacamata pandangan kita yang terbatas. Ada seseorang yang seakan-akan menjadi ahli surga karena dia beramal surga, tapi ternyata terpleset dengan hatinya yang ria, yang sombong, yang ujub, yang takabur. Ujungnya Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Jangan menghina orang yang seakan-akan melakukan amalan neraka, tapi ternyata dia punya sholat 2 rakaat di sepertiga malam. Dia punya keikhlasan hati. Dia punya kebeningan hati. Yang hatinya penuh dengan keikhlasan, keridhaan, kesyukuran, kesabaran. Kata Allah, ternyata dia Allah tempatkan di surga. Seorang perempuan yang tukang berzina, mohon maaf pekerjaannya tidak mulia, bahkan hina. Tapi di akhir kehidupannya dia bertobat, memberi air kepada seekor anjing. Ujungnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena ujung kebaikan seseorang tidak ada yang pernah tahu. Yang sudah baik, jangan sombong. Yang belum baik, jangan putus asa. Insya Allah kita punya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ahilman terakhir sebelum kita tutup ya, soal masih dengan tema besar kita, amarah padam puasa jadi tentram ini. Sekali lagi juga pengingat buat saya juga, apa yang kita bisa simpulkan? Ya, satu nasihat dari baginda Nabi untuk kita, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Masya Allah, ini adalah wasiat yang Nabi sampaikan kepada seorang sahabat. Yang satu kali sahabat ini minta nasihat sama Nabi, apa nasihat buat rumah tangga dia? Apa nasihatnya itu, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Tiba-tiba sahabat ini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia menemukan istrinya berpaling dengan laki-laki yang lain. Berpaling dengan laki-laki yang lain. Berkhianat. Ketika dia mau marah, dia ingat nasihat Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ini kan case-nya tuh parah banget gitu. Kesel. Itu aja masih, aduh. Ya Allah. Berarti kita ya, PR-nya banyak. Beruntunglah orang yang pandai menahan marah. Karena untukmu adalah apa? Surga. Tapi merugilah bagi orang yang suka marah-marah. Karena bagimu apa? Kebalikan dari surga? Neraka. Semoga Allah menjaga kita. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin. Dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ahilman terima kasih ya atas pencerahannya hari ini. Sejujurnya semakin lama nih semakin adem hati. Ya Allah. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan bagi pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan di rumah juga yang mungkin tadinya sempat emosinya membara, juga ikut merasakan nyamannya, dinginnya hati setelah mendapatkan pencerahan dari Ahilman. Ahilman terima kasih ya. Next time boleh ya main-main lagi sini boleh ya? Boleh dong, boleh. Sekalian numpang buka puasa gitu sampai sore boleh ya? Boleh, asal bawa masing-masing untuk buka puasanya. Numpang doang ya? Boleh. Sekali lagi jazakallah khair. Mudah-mudahan selalu sehat dan amin, lancar puasanya. Amin. Pemirsa, demikian Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa berkah, membawa manfaat, dan membawa ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa Allah mudahkan dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.